Bapa di surga, terima kasih banyak atas firman-Mu. Terima kasih banyak untuk kebenaran yang ada di firman-Mu dan harapan yang kami bisa punya karena firman-Mu. Hari ini kami berdoa bahwa Tuhan akan kerja dalam hati kami masing-masing. Bahwa firman-Mu akan ditanam di dalam hati kami dan kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya pikir salah satu hal yang susah untuk mungkin untuk setiap orang itu kalau ada harapan yang belum terjadi. Jadi saya mau kasih contoh yang kecil ya. Ketika kami bergabung, saya dan keluarga bergabung dengan Yayasan Wycliffe, kami punya harapan mungkin kami bisa pindah ke negara lain. Mungkin bulan Januari atau Februari tahun 2024. Tetapi ada beberapa batasan yang menghalangi kami. Jadi kami harus tunggu. Dan kalau Bapak, Ibu, atau anak-anak sudah harus tunggu, mungkin sudah tahu itu bisa sedikit susah ya. Jadi kami tunggu sampai batasan itu selesai. Dan kami pikir, mungkin bulan April atau Mei, mungkin kami bisa pindah ke negara lain, ke Indonesia. Tetapi sebenarnya ada kitas yang sementara diutuskan, yang sementara bukan utus, tapi urusannya. Jadi kami harus tunggu, dan doa, Tuhan kapan kami akan pindah ke Indonesia, tapi kami harus tunggu. Dan akhirnya, bulan Januari kami bisa pindah ke sini tahun itu. Nah ini mungkin saya cuma harus tunggu 6 bulan, jadi itu tidak terlalu lama. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah mengalami kalau ada harapan, tetapi itu belum terjadi. Ya mungkin ada harapan kerja, mungkin ada harapan bahwa bisa dapat posisi baru atau bisa dapat promosi, tapi ternyata tidak terjadi, ya. Atau mungkin ada harapan sekolah, ada mahasiswa yang mau ikut universitas ini, tapi kayaknya sepertinya tidak bisa karena ada alasan. Atau mungkin ada harapan hubungan, mau sudah menikah, tapi itu juga belum terjadi. Apapun yang harapan itu, mungkin kami semua bisa mengerti, ada harapan, tetapi kalau itu belum terjadi, itu kita bisa merasa sedih atau kecewa sedikit. Nah, dan hari ini kita akan belajar sedikit tentang harapan bangsa Israel. Kita akan kembali ke peristiwa Pentakosta, tetapi saya mau melihat kepentingan peristiwa ini dari pemandangan lain pagi ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya atau sudah bawa Alkitab, silakan membuka ke Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan sebentar baca itu, tetapi sebelumnya saya mau ke pasal 1 dulu. Di Kisah Para Rasul pasal 1, kita membaca bahwa Yesus, dia akan naik ke surga, tetapi sebelum dia naik ke surga, murid-muridnya bertanya sesuatu kepada dia. Itu ayat 6. Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan saya mau lihat apa maksudnya pertanyaan ini. Apa maksudnya memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita lihat bahwa kita membaca tentang sejarah Israel, ya. Dan kita membaca bahwa Tuhan dia memilih satu keluarga dari Abraham, ya. Dan keluarga ini menjadi bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa Israel mereka Tuhan membawa mereka ke tanah Israel dan tinggal di sana dengan mereka. Tetapi karena hati orang Israel, bangsa Israel menjadi keras, mereka belok dari jalan Tuhan. Dan pada waktu itu, mereka mulai menyembah Allah-Allah lain, ya, atau berhala.
Jadi Tuhan melalui negara lain, dia menghukum Israel dan membawa mereka dari tanah mereka ke Babilonia. Dan mereka menjadi, dalam bahasa Inggris itu exiles, ya. Maksudnya mereka orang yang dipaksa tinggal di negara lain yang bukan negara mereka. Tetapi pada waktu itu, ketika mereka sementara dihukum oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan janji kepada mereka bahwa mereka tidak akan menjadi exile sampai selama-lamanya, tapi dia akan membawa mereka kembali ke tanah Israel dan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Dan memang kita membaca bahwa Tuhan dia membawa orang Israel kembali ke tanah Israel, tetapi sebenarnya ketika mereka kembali lagi, mereka masih di bawah pemerintahan lain, ya. Mereka tinggal di sana di tanah Israel, tetapi selalu ada negara lain di atas mereka. Yang pertama itu kerajaan Persia, lalu kerajaan Yunani, dan akhirnya kerajaan Romawi. Nah, dan ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya di awal Kisah Para Rasul ini, pasal 1, sudah kira-kira 600 tahun mereka tunggu sampai Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. 600 tahun. Jadi kalau saya pikir 6 bulan itu cukup lama ya untuk pindah ke sini. Bagaimana itu? 600 tahun ya. Pasti mereka rasa kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel lagi? Jadi murid-murid Yesus mereka tanya ini, kapan itu Yesus? Dan perhatikan jawaban Yesus. Lihat ayat 7 ya. Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus berkata bahwa mereka tidak harus tahu, dan sebenarnya mereka tidak akan tahu kapan hal ini akan terjadi. Cuma Bapa di surga sudah tahu waktunya. Tetapi walaupun Yesus mungkin belum menjawab pertanyaan mereka, dia terus dengan penjelasan sedikit tentang kelihatan atau bentuk memulihkan kerajaan Allah bagi umatnya. Mari kita lihat ayat 8. Yesus menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan perkataan ini, Yesus menjelaskan bahwa apa yang akan terjadi, yaitu hari Pentakosta, di pasal 2, itu terkait dengan pemulihan kerajaan Allah. Bagaimana? Bagaimana hari Pentakosta memulaikan pemulihan kerajaan Allah? Mari kita membaca Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 13, dan lihat atau belajar bersama ya. Oke. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua kumpul, dan mereka ini itu rasul-rasul ya. Mereka semua kumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Inilah firman Tuhan. Jadi seperti saya sudah disebutkan, peristiwa ini itu menggambarkan permulaan pemulihan kerajaan Allah bagi umatnya. Tetapi bagaimana apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu menggambarkan hal ini? Nah, ingat bahwa pada waktu itu ada banyak orang Yahudi yang pikir bahwa Mesias dia akan datang dan dia akan menggulingkan atau overthrow kerajaan Romawi, ya. Tetapi memang kalau begitu mereka pikir memang kalau kerajaan Israel akan dipulihkan, maksudnya tidak ada kerajaan lain yang masih memerintah atas bangsa Israel. Ada raja baru yang akan muncul dan dia akan membebaskan bangsa Israel dari semua pemerintahan lain. Tetapi yang kita baca di pasal 2 ini, tidak ada pemerintahan baru yang muncul, tidak ada raja baru yang sedang memerintah atas bangsa Israel dan tidak ada pemerintah lain. Pada waktu itu pemerintahan Romawi tetap ada, ya. Jadi bagaimana peristiwa ini pemulihan kerajaan Allah? Mari kita lihat apa yang terjadi sedikit demi sedikit, ya. Pertama, kita baca bahwa ada bunyi, mereka rasul-rasul dengar ada bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu ada lidah-lidah api yang menampak atas rasul-rasul itu masing-masing. Oke, mari mulai dengan angin keras itu. Mengapa ada angin keras? Mengapa itu di sana? Di Perjanjian Lama hanya ada satu kata yang digunakan untuk angin, untuk roh, dan untuk nafas, yaitu ruach, ya, dalam bahasa Ibrani. Cuma ada satu kata, dan karena itu seringkali di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, angin digunakan untuk menggambarkan bahwa roh Tuhan sudah ada, atau untuk menggambarkan perbuatan roh. Mungkin yang terkenal itu adalah pernubuat dari Yehezkiel tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang di Yehezkiel 37, ya. Di sana Yehezkiel dia disuruh untuk bernubuat kepada angin, sehingga angin itu akan tiup atas tulang-tulang dan memberikan nafas Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa hidup lagi. Dan ini menjadi gambar tentang apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Ya, di ayat 14 Tuhan berfirman, Tuhan, aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Jadi kita lihat di cerita ini ada angin, ada nafas, dan ada roh. Dan semua itu dari Tuhan. Jadi angin itu menggambarkan bahwa pada waktu itu di hari Pentakosta, roh Tuhan sudah turun. Roh Tuhan sudah datang ke tempat itu. Tetapi mengapa api? Jadi ada angin tapi juga ada api. Mengapa ada lidah-lidah api? Nah, di seluruh Perjanjian Lama, api sering
digunakan untuk menggambarkan kehadiran Tuhan atau the presence of God. Ya, ingat ketika Tuhan membuat janji dengan Abraham, ada proses dengan daging-daging yang berpisah. Ya, dan pada waktu itu Tuhan Allah sebagai suluh berapi lewat antara potongan-potongan dagingnya. Dan pertama kali Nabi Musa dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa sebagai semak duri yang berapi tetapi tidak terbakar. Tidak lama setelah itu, Tuhan memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir sebagai seperti awan pada siang dan api pada malam. Dan ketika mereka tiba di Gunung Sinai, kita membaca ini. Seluruh gunung Sinai berasap karena Tuhan turun ke atas dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari tempat peleburan dan seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Itu Keluaran pasal 19 ayat 18. Dan akhirnya ketika kemah suci itu tabernacle ya dibuat atau dibangun, kemuliaan Tuhan turun ke atas suci itu. Dan kita membaca di Keluaran 40, pasal 40 ayat 38, sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu, di depan mata seluruh kaum Indonesia, di tiap persinggahan mereka. Jadi seringkali ketika kami lihat di Perjanjian Lama, seringkali api itu digunakan untuk menjelaskan kehadiran Tuhan atau presence of God. Kalau begitu, dua hal ini, angin dan api, menunjukkan kita bahwa roh Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan, datang kepada rasul-rasul itu. Dan ini penting sekali. Karena salah satu tanda kerajaan Allah sudah ada adalah bahwa Allah tinggal bersama dengan umatnya. Di seluruh Alkitab, kita lihat bahwa dimanapun kerajaan Allah berada, Allah ada di sana juga. Dia tinggal antara umatnya. Nah, ada cerita di Amerika yang populer, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, itu namanya seperti dongeng ya, itu namanya Robin Hood. Nah, Robin Hood ini cerita tentang kerajaan ya. Nah, kerajaan pada awal ada raja namanya King Richard ya, raja namanya King Richard, dan dia baik sekali. Dia mengasihi orang di kerajaannya, umatnya, dia melindungi mereka, dia peduli kepada mereka dan memberikan semua kebutuhan mereka kepada mereka. Dan di bawah pemerintahan dia, ada kemakmuran untuk semua yang tinggal di sana. Tetapi suatu hari ada perang besar di negara lain. Dan King Richard, dia harus berangkat dan pergi untuk berperang di sana. Dan hari setelah hari terjadi, bulan setelah bulan, sampai ada banyak orang yang pikir mungkin dia sudah dibunuh atau mungkin dia tidak akan kembali lagi. Jadi pada waktu itu Prince John, itu adik King Richard, dia mulai memerintah kerajaan itu. Dan dia memerintah dengan cara yang beda. Dia memerintah dengan keras seperti tangan besi ya. Dia kasih pajak yang tinggi kepada semua penduduk di sana. Dan dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan di bawah Prince John, kemakmuran kerajaan itu sudah mulai hilang. Memang semua orang tetap tinggal di tanah yang sama. Semua penduduk masih tinggal di kerajaan itu. Mereka masih punya rumah-rumah masing-masing. Tetapi ada banyak masalah yang muncul. Dan kerajaan itu sedang runtuh. Ya. Mengapa? Karena raja tidak ada di sana. Dan walaupun Robin Hood dia seperti orang yang
coba membantu orang miskin di sana. Dia coba memberikan kembali kemakmuran di sana. Kemakmuran itu hanya kembali lagi ketika Raja King Richard kembali lagi dan tetap tinggal di sana. Ini sama seperti kerajaan Allah, ya. Kalau kami kembali lagi ke kehancuran kerajaan Israel, ketika mereka menjadi exiles, mereka tertangkap dan dibawa ke tanah Babilonia, kerajaan Allah itu selesai atau dihancurkan bukan hanya karena mereka tidak tetap tinggal di tanah Israel, bukan hanya karena raja mereka ditangkap atau dibunuh, tetapi karena kehadiran Allah juga meninggalkan kerajaan itu. Kita membaca di Yehezkiel 10, pasal 10, bahwa sebelum orang-orang Babilonia datang dan menangkap bangsa Israel, kemuliaan Tuhan atau kehadiran Tuhan meninggalkan bait Allah. Tuhan tidak hanya dan itu maksudnya Tuhan tidak hanya meninggalkan bait Allah, tetapi kehadiran Tuhan di antara bangsa Israel, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan walaupun kitab Yehezkiel penuh dengan penjelasan dosa Israel dan dengan penjelasan hukuman Tuhan pada umatnya, kitab itu selesai dengan beberapa pasal yang memberikan harapan kepada bangsa Israel. Di Yehezkiel 4, pasal 40 sampai 43, kita membaca bahwa suatu hari bait Allah itu akan dibangun lagi. Dan kemuliaan Tuhan akan kembali lagi dan memenuhi bait Allah itu. Nabi Yehezkiel terus dengan menjelaskan nubuat ini adalah pemulihan kerajaan Israel. Dan pada waktu itu sebuah kota baru akan akan dibangun atau didirikan. Kota di mana bait Allah ada. Dan kota di mana Tuhan akan kembali dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dan ini saya pikir luar biasa. Nama yang diberikan kepada kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Jadi kerajaan Allah itu kembali lagi ketika Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Tetapi kalau kita terus membaca, ketika orang Israel kembali lagi ke tanah Israel, apa yang terjadi? Mereka membangun kota baru, mereka membangun bait Allah lagi, tetapi kemuliaan Tuhan tidak turun dan tinggal di bait Allah itu. Jadi, inilah alasan bangsa Israel masih tunggu sampai Tuhan akan memulihkan kerajaan Allah lagi. Dan Tuhan akan tinggal di antara mereka lagi. Nah, ini terjadi sementara ketika Yesus datang. Yesus yang bait Allah ya, datang dan tinggal di dunia ini. Allah lagi tinggal dengan umatnya. Tetapi Yesus terus dan naik ke surga lagi. Jadi di mana Tuhan antara umatnya? Hari Pentakosta itu adalah jawaban. Kehadiran Tuhan kembali lagi dan tinggal bersama-sama dengan umatnya pada hari Pentakosta. Tapi ini juga dengan cara yang sedikit beda daripada yang sebelumnya. Kerajaan Allah tidak hanya kembali lagi sama seperti bentuknya sebelum orang Israel dibuang ke Babilonia, ya, sama seperti pada mungkin Raja Daud sudah ada, ya. Tetapi pada waktu itu, karena pada waktu itu hanya ada satu api, ya, dan itu tinggal di satu tempat di bait Allah. Tetapi kalau kami kembali ke Kisah Para Rasul ini, lidah-lidah api itu bertebaran, terbagi, dan hinggap pada rasul-rasul masing-masing. Dan ayat 4 kita membaca, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehadiran Tuhan memang ada di situ, tetapi dengan cara yang baru. Setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya melalui Roh Kudus, kehadiran Tuhan ada di dalam setiap orang
Tidak cuma di dalam bait Allah, tidak cuma dalam satu tempat, tetapi di dalam setiap orang yang percaya. Dan Tuhan memang ada dengan umatnya lagi dengan cara yang baru. Nah, saya pikir mungkin ini kesempatan bagi kita semua untuk sedikit menurunkan tentang kerajaan Allah dan harapan kita sebagai umat Tuhan. Mungkin kita bisa pause sebentar ya dan pikir tentang pertanyaan ini. Apa kerajaan Allah kalau Dia tidak ada di sana? Apa kerajaan Allah kalau Dia, Tuhan, tidak ada di sana? Memang kita menerima banyak berkat sebagai umat Tuhan, tetapi apakah kita lebih fokus pada hadiah daripada yang memberikan hadiah itu? Apakah kita apakah kita lebih fokus pada berkat daripada yang memberikan berkat itu? Atau apakah kita berharap pada berkat Tuhan, atau apakah kita berharap pada kehadiran Tuhan, pada Tuhan Dia sendiri? Kalau kita belum mendapat harapan kita, tetapi kita sudah tinggal bersama-sama dengan sumber setiap berkat, bagaimana itu akan mendampak kehidupan kita? Ya, memang kerajaan Allah itu tidak berkat-berkat dari Allah, itu tidak satu tempat atau berkat yang kami bisa terima dari Tuhan, tetapi kerajaan Allah itu kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Oke, mari lanjut ya. Karena walaupun cerita ini sudah luar biasa, ya, Tuhan sudah mulai memulihkan kerajaannya untuk umatnya, dan kehadiran Tuhan sudah kembali dan tinggal bersama-sama dengan umatnya, tetapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang Dia tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Cerita, walaupun itu semua luar biasa, cerita ini belum selesai. Ya, ini cuma 4 ayat, jadi masih ada. Setelah rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan ini bukan bahasa surga, tetapi memang bahasa-bahasa dari dunia ini. Ya, karena kita membaca bahwa ada banyak orang dari tanda kutip seluruh dunia, ya. Lukas berkata orang-orang Yahudi dari yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan mereka masing-masing mendengarkan apa yang rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan Lukas, walaupun dia bisa selesai dengan itu, dia ambil waktu untuk mendaftarkan setiap tempat dari mana orang ini dari apa. Ya, setiap tempat yang orang ini asli ya, mungkin begitu. Dan dia bilang ada Partia, ada Media, ada Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Phrygia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada banyak yang didaftarkan di sana ya. Mengapa Lukas, penulis Kisah Para Rasul, mengapa dia ambil waktu untuk mendaftarkan semua ini? Pasti lebih mudah, cuma ada banyak orang dari banyak tempat ya. Tapi mengapa dia ambil waktu untuk mendaftar ini? Saya pikir mungkin ada 2 alasan. Yang pertama, daerah-daerah ini mirip dengan daerah-daerah yang didaftarkan dalam Yesaya 11. Yesaya 11 menjelaskan bahwa walaupun bangsa Israel mereka sudah menjadi exiles, suatu hari Tuhan akan berkumpul orang atau umatnya dari tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Dan semua tempat itu mirip dengan daftar ini. Jadi Lukas dia ingin menjelaskan bahwa ini hari Pentakosta terkait dengan memulihkan kerajaan Allah lagi. Ya, Tuhan sudah berkumpul umatnya dari semua bangsa ini.
seperti di nubuat di Yesaya 11. Jadi itu alasan yang pertama. Dan kedua, Lukas ingin menjelaskan bahwa kerajaan Tuhan dan kehadiran Tuhan akan disebarkan ke seluruh dunia. Dimanapun ada umat Tuhan, di situ adalah kehadiran Tuhan dan juga kerajaan Allah. Di pasal 2 ini orang banyak yang berkumpul, mereka ada di Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu. Ini festival agama Yahudi ya. Jadi mereka kumpul dari seluruh bumi untuk tempat itu untuk merayakan hari raya 7 minggu. Dan mereka tidak asli dari sana. Dan mereka tidak akan tetap tinggal di sana. Mereka akan kembali lagi ke tempat masing-masing. Akan pulang lagi ke tempat masing-masing. Dan ketika kita membaca akhir pasal ini bahwa 3.000 orang sudah percaya kepada Yesus dan terima Roh Kudus, itu maksudnya atau artinya bahwa orang banyak ini akan pulang dan membawa kehadiran Tuhan dengan mereka. Dan dengan ini kerajaan Allah akan mulai disebarkan ke seluruh dunia, ya. Tidak hanya satu tempat saja. Dan juga kita membaca tidak hanya ada satu etnik atau satu bangsa. Kita membaca bahwa di antara banyak orang ini adalah orang Yahudi, orang Arab, orang dari Mesir, orang atau Afrika lain, orang dari Asia. Ada banyak orang dari banyak tempat. Dan walaupun saat ini semua beragama Yahudi, ada orang Yahudi maupun bangsa lain yang menjadi penganut agama Yahudi, nanti orang bukan Yahudi, Gentiles ya, mereka juga akan menerima keselamatan. Mereka juga akan menerima kehadiran Tuhan. Dan mereka juga akan menjadi umat Tuhan. Ini rencana Tuhan sejak awal. Bahwa semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi, akan menjadi umatnya. Dan kerajaan Allah akan disebarkan ke ujung bumi. Tidak cuma di tanah Israel. Ya. Dan kalau Bapak Ibu, hari ini, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, sudah percaya kepada Yesus, dan sudah menjadi satu ya dengan Yesus, united with Christ itu. Maksudnya bahwa Bapak Ibu sudah termasuk dalam rencana Tuhan. Dan sama seperti orang banyak ini di pasal 2, Bapak Ibu tidak hanya punya kehadiran Tuhan di dalammu, tetapi membawa kehadiran Allah dimanapun Anda pergi. Ya, kita semua membawa kehadiran Tuhan di mana kita pergi. Apa maksudnya bahwa kita membawa kehadiran Tuhan dimanapun kita pergi? Mungkin kita bisa refleksi sedikit tentang pertanyaan ini juga ya. Bagaimana kebenaran itu bahwa kehadiran Tuhan ikut saya di mana saya pergi? Bagaimana itu mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari? Bagaimana kebenaran itu mempengaruhi hubungan saya dengan tetangga saya atau dengan keluarga saya? Bagaimana kebenaran itu mempengaruhi bagaimana saya kerja di tempat kerja saya atau tempat kerja kita masing-masing ya? Dan bagaimana bisa kita mewakili kerajaan Tuhan, kerajaan Allah kepada orang sekeliling kita. Dan saya pikir baik kalau kita bisa selesai ibadah ini dengan memuji Tuhan bahwa Dia sejak awal Tuhan punya rencana untuk memberikan kehadiran Dia kepada semua bangsa. Karena kalau saya tidak salah, mungkin di ruang ini tidak ada orang Yahudi ya. Maksudnya bahwa ya dan puji Tuhan bahwa Dia tidak puas dengan satu bangsa saja ya. Kerajaannya tidak hanya di satu tempat untuk satu orang. Memang God's presence is for all people. Kehadiran Tuhan untuk semua bangsa.
Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak untuk hadiah Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Terima kasih banyak untuk setiap berkat yang kami diberikan sebagai umat-Mu. Khususnya bahwa kehadiran Tuhan ada sama dengan kita. Bahwa Tuhan menyertai kami dimanapun kami pergi. Dan terima kasih banyak untuk janji bahwa Engkau sekali-kali tidak akan mengabaikan kami atau meninggalkan kami. Dan kami berdoa Tuhan tolong membantu kami untuk hidup sebagai wakil Tuhan dan wakil Tuhan dan kerajaan-Mu dengan setia dan dengan baik. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Amin.